bangun, bangkitkan semangat untuk belajar. Kita bisa belajar dari siapapun, kita bisa belajar dari apapun, dan kita bisa belajar dari mainan. Yes, we can learn from toys. Sama seperti judul channel kita pun adalah Learn from Toys. Teman belajar, judul video kita kali ini adalah banyak Superman, tetapi satu Anda. Dan kita akan belajar 3 hal. Yang pertama adalah setiap Anda adalah berharga dan hebat. Hal yang kedua adalah bahwa Anda sendiri bukan orang lain yang bertanggung jawab dan pegang kendali atas hidup Anda. Dan hal yang ketiga adalah ada 4 sikap yang perlu dijauhi supaya Anda berhasil dalam hidup ini. Mari saksikan terus video ini. Salam happy, smart, united. Teman-teman, di depan kita ada 6 figur Superman. Dan semuanya ini adalah figur kit bus atau figur yang dipasang-pasang sendiri gitu ya. Nah, kecuali satu figur ini yaitu Henry Cavill, Man of Steel, ini buatan Hot Toys. Dan skala dari ke-6 figur Superman ini adalah 1/6 atau 1:6. Teman belajar, ada banyak aktor yang berperan sebagai Superman, ya. Seperti misalnya di sini ada George Reeves, ya, George Reeves pada tahun 1951 dalam film dia berperan sebagai Superman dalam film Superman and the Mole Man. Dan juga masih George Reeves juga pada tahun 1952 sampai 1958 di serial TV Adventures of Superman. Ya, itulah George Reeves. Dan kemudian di sini kita ada figur Christopher Reeve pada tahun 1978. Christopher Reeve berperan di film Superman. Dan kemudian setelah film Superman ini sukses, dilanjut dengan Superman yang kedua, Superman yang ketiga, dan Superman yang keempat. Ya, ini dia Christopher Reeve. Kemudian ada Tom Welling di sini yang berbaju yang dominan hitam. Ini Tom Welling. Tom Welling pada tahun 2001 sampai 2011 berperan sebagai Superman di serial TV Smallville, ya, Smallville. Dan kemudian ada figur yang keempat di sini yaitu Brandon Routh. Pada tahun 2006 Brandon Routh berperan sebagai Superman di film Superman Returns. Dan kemudian ada juga di sini figur yang kelima yaitu Henry Cavill pada tahun 2013 di film Man of Steel. Kemudian dilanjut di film selanjutnya pada tahun 2016 di film Batman vs Superman Dawn of Justice. Kemudian masih Henry Cavill di tahun 2017 juga berperan sebagai Superman di film Justice League. Dan kemudian di sini ada figur yang terakhir di sini, figur yang ke-6 yang ada di depan teman-teman belajar yaitu Tyler Hoechlin gitu ya. Pada tahun 2016 di serial TV Supergirl, dan juga Tyler Hoechlin juga yang berperan sebagai Superman di tahun 2021 nanti yaitu di serial TV Superman and Lois. Teman-teman belajar, sebenarnya masih ada beberapa aktor lainnya tetapi figurnya belum saya miliki. Teman belajar, ada banyak kebaikan ya dari diri Superman ya. Misalnya yang pertama, tidak egois. Yang kedua, Superman suka menolong. Dan yang ketiga adalah membela kebenaran dan keadilan. Tetapi teman-teman, kali ini kita fokus bukan kepada Superman-nya, tetapi kepada diri kita sendiri, yaitu ke diri Anda sendiri. Karena memang banyak yang berperan, banyak aktor yang berperan sebagai Superman, tetapi hanya ada satu orang yang berperan sebagai Anda. Yaitu siapa? Yaitu Anda sendiri. Hanya ada satu Anda. Dan kejadian Anda adalah dahsyat dan ajaib. Anda tidak kebetulan terlahir ke dunia ini. Sang Pencipta justru dengan hati-hati membentuk buah pinggang Anda dan menenun Anda menjadi Anda sekarang ini. Dan Sang Pencipta
adalah sutradara kehidupan yang paling sempurna. Jika Anda tidak menyukai diri Anda, berarti Anda menganggap Tuhan salah. Atau Anda menganggap Tuhan tidak becus dalam menciptakan Anda. Tuhan juga menaruh di dalam diri setiap orang, termasuk di dalam diri saya, termasuk di dalam diri Anda, ada benih kebesaran. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah the seed of greatness. Jadi Tuhan menaruh atau menempatkan suatu kelebihan atau bakat atau kemampuan tertentu yang dia taruh, dia tempatkan di dalam diri kita masing-masing dan juga di dalam diri Anda. Dan menetapkan juga satu pekerjaan baik yang akan Anda lakukan dan hanya Anda yang sanggup untuk mengisinya, sehingga memberikan manfaat bagi Anda sendiri dan bagi orang-orang di sekitar Anda, bagi masyarakat luas, bahkan bagi seluruh dunia. Tentu saja Anda akan mengalami berbagai kegagalan ya dalam hidup ini. Tetapi mari kita jadikan kegagalan kita ini atau kegagalan Anda sebagai pelajaran. Dan yakinlah bahwa kegagalan Anda tidak akan pernah bisa menggagalkan tujuan atau panggilan atau rencana Tuhan dalam hidup Anda. Tinggalkan rendah diri, ya. Tidak perlu rendah diri, rendah hati boleh. Ya? Rendah hati itu tidak sombong, oke. Tetapi kalau rendah diri, menganggap diri inferior, no. Kita jauhi rendah diri. Jauhi apalagi yang namanya bunuh diri. Jangan pernah kita bunuh diri. Jangan pernah Anda bunuh diri. Ya, karena kalau bunuh diri hanya akan mengantar ke neraka. Karena yang berhak untuk mencabut nyawa hanyalah Sang Pencipta sendiri. Dan teman-teman belajar, teman-teman sekalian, karena hanya ada satu Anda sendiri yang bertanggung jawab atas hidup Anda. Marilah kita take responsibility. Anda pun take responsibility, saya pun take responsibility. Kita ambil tanggung jawab atas hidup kita sendiri, Anda pun ambil tanggung jawab untuk hidup Anda sendiri. Yes. Dan teman-teman, mari kita jauhi 4 sikap berikut ini. Yang pertama adalah sikap menjadi korban atau becoming victim, ya, menjadi korban dari keadaan di luar Anda atau karena keputusan orang lain misalnya. Sebenarnya teman-teman, tanyakan saja pada diri sendiri, apa sih yang masih bisa dilakukan? Ya, tidak perlu merasa menjadi korban, tetapi lakukan apa yang masih bisa kita lakukan. Dan sikap yang kedua yang perlu kita jauhi adalah menyalahkan atau blaming. Misalnya menyalahkan keadaan tertentu. Misalnya, kan saya dilahirkan di keluarga miskin. Ataupun menyalahkan orang tua. Misalnya dianggap orang tua kita atau orang tua Anda kurang bisa mendidik misalnya. Ataupun menyalahkan orang lain. Misalnya karena menghalangi keberhasilan Anda. Dan sikap yang ketiga yang perlu kita hindari, yang perlu Anda juga hindari adalah membuat alasan ataupun excuses. Alasan yang sengaja dicari-cari demi pembenaran atas sesungguhnya ya, atas kekurangan atau kesalahan sendiri ataupun kemalasan sendiri. Sehingga merasa boleh dong gagal, ya sepantasnya lah saya gagal. Kan ada alasannya, padahal alasan itu dicari-cari atau dibuat-buat. Dan sikap yang keempat yang perlu saya dan Anda jauhi adalah sikap menyangkal diri atau denial terhadap fakta. Misalnya Anda merasa tidak pernah punya ayah yang jahat seperti itu. Ini contoh saja ya misalnya. Tetapi terima semua fakta dengan besar hati. Yang penting lakukan saja apa yang masih bisa Anda lakukan. Lakukan saja yang terbaik yang masih bisa dilakukan. Tidak perlu menyangkal dan apalagi sikap-sikap tadi yang di atas kita jauhi semuanya, ya. Dan teman-teman, saatnya untuk pegang kendali, untuk take control atas hidup Anda. Yes. Pilih dan putuskan sikap dan tindakan yang akan membawa Anda kepada tujuan atau panggilan hidup Anda. Teman belajar, jika Anda mendapatkan manfaat dari tayangan ini, mohon ingat untuk menekan subscribe dan juga untuk menyalakan lonceng
untuk all notification. Supaya lain kali saya upload tayangan saya lagi, Anda langsung mendapatkan notification-nya dan Anda langsung bisa mendapatkan manfaatnya. Akhir kata, semangat, semangat, tetap semangat.